Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Pratiwi Erawan, NPM 5021240, kelas 4F Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gesi Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini di sini saya akan membahas materi tentang tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil telah dokumen kurikulum. A. Pembelajaran tematik integratif. 1. Pengertian pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi satu pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran. Pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Teknik penilaian yang dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran ini berupa tes lisan, tes tulis, penugasan, dan tes kinerja rapor. Dengan pembelajaran tematik integratif tidak menggunakan angka sebagai penilaian, namun dengan deskripsi, kalimat, dan menilai seluruh aspek. 2. Tujuan pembelajaran tematik integratif. Kemendikbud menjelaskan tujuan pembelajaran tematik integratif adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. 2. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 4. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 5. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam dunia nyata seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran lain. 3. Karakteristik pembelajaran tematik integratif. Ada beberapa karakteristik pembelajaran tematik integratif yang harus diperhatikan oleh guru antara lain. 1. Pemusatan pada siswa. 2. Pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas. 3. Mengembangkan keterampilan siswa. 4. Menggunakan prinsip bermain sambil belajar. 5. Mengembangkan komunikasi siswa. 6. Menyajikan pembelajaran sesuai tema. 7. Menyajikan pembelajaran dengan memadukan berbagai mata pelajaran. 4. Penerapan ragam metode mengajar di kelas tinggi. 1. Misi pokok pembelajaran adalah mewujudkan proses belajar yang bermakna. 2. Perilaku guru yang menunjang proses belajar yang efektif antara lain sajian yang jernih, bervariasi, dan fleksibel berorientasi, pencapaian tujuan, pemanfaatan waktu yang efektif untuk kegiatan akademis. 3. Selain itu, guru memiliki sistem, aturan kelas, menguasai kelas, penugasan yang menarik, bermakna, dan mudah diselesaikan seefisien dalam pengerahan menggunakan banyak sumber dan cepat mengatasi perilaku menyimpang. 4. Dari sisi siswa, harus diupayakan agar mereka percaya diri, siap, aktif, motivatif, komunikatif, dan terdiginas. 5. Langkah pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi. 1. Persiapan. 2. Pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dalam tema. 3. Penentuan tema dalam pembelajaran tematik. 4. Menetapkan jaringan pertama. 5. Tahap penyusunan silabus. Yang keenam, penyusunan RPP. 6. Hakikat proses pembelajaran di kelas tinggi. 1. Anak usia kelas 4, 5, dan 6 secara kognitif berada pada tahap operasi konkret dan formal yang ditandai oleh kemampuan berpikir abstrak atau kontekstual. 2. Salah satu bentuk proses berpikir abstrak adalah berpikir hipotesis, kemudian menguji hipotesis melalui percobaan atau eksperimen. 3. Dari sisi perkembangan afektif, anak usia kelas 4, 5, dan 6 berada dalam tahap rasa produktif dan rasa identitas. 4. Wujud rasa produktif dan rasa identitas adalah menunjukkan kemauan dan kemampuan berinisiatif untuk menghasilkan sesuatu secara mandiri. 5. Kematangan afektif pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi, sisi biologis, personal,
dan sosial seseorang dalam suatu rentang waktu. 6. Prinsip pembelajaran di kelas 4, 5, dan 6 ialah penciptaan suasana yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, berinisiatif, menghasilkan sesuatu secara mandiri. 7. Kemampuan kognitif dan kualitas afektif antara lain emosi mempersyaratkan adanya pemberian suasana yang serasi dan sepulan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.